Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali karena Tuhan baik. Ada tertulis di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini berhubungan dengan pertanyaan salah seorang penonton yang akan saya jawab pada saat ini. Salah seorang penonton bertanya atau meminta tanggapan saya tentang hukuman mati bagi seorang Kristen. Pertanyaannya kira-kira demikian, apa tanggapan saya tentang hukuman mati bagi seorang Kristen? Di sini disebutkan nama seseorang dengan inisial FS, yang tentunya kita tahu kasus ini sedang ramai diperbincangkan saat ini. Nah, dalam pandangan saya sebagai seorang Kristen, hukuman mati itu sebenarnya kurang tepat atau kurang baik. Karena di dalam Alkitab, sebagai orang Kristen pun kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Apapun kesalahan kita, apapun dosa-dosa seseorang, Tuhan adalah adil dan setia mengampuni bagi setiap orang yang bertobat. Tetapi dalam undang-undang negara atau hukum itu mungkin sah-sah saja. Karena negara hadir bagi setiap warga negara yang beragama, pasti mewakili Tuhan. Demikian juga dengan hakim yang ditunjuk oleh negara. Mereka melakukan itu dengan atas nama Tuhan dan mewakili Tuhan. Terlepas bagaimana mereka melakukan itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi yang pasti, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itulah keuntungan kita bagi setiap orang yang percaya. Manusia baru, ciptaan baru yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan akan mendapat pengampunan, memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa hukuman mati tidak selayaknya diterima oleh seorang Kristen. Karena seorang Kristen pasti takut akan Tuhan dan berpikir untuk melakukan tindak kejahatan yang demikian yang mengantarkannya untuk menerima hukuman mati. Tetapi bagi orang-orang hanya sekedar beragama itu wajar saja, karena agama bukan menjamin atau tidak jaminan bagi seseorang untuk memiliki karakter yang baik. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki karakter yang baik, karena orang yang takut akan Tuhan pasti berpikir dan bertindak dalam kendali Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, karena Tuhan baik. Dan di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sesuai pertanyaan yang disampaikan kepada saya atau meminta tanggapan saya tentang hukuman mati bagi seorang Kristen, nah itu berarti menyangkut kasus pembunuhan, karena di sana disebutkan nama seseorang yang sedang terjerat kasus pembunuhan. Saya akan mengulas tentang kasus pembunuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, atau di dalam Keluaran 21 ayat 12 dikatakan, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia akan dihukum mati. Dan di dalam hukum Taurat ke-6, demikian juga di dalam Keluaran 20 ayat 13 juga dikatakan, jangan membunuh. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, di mana Yesus telah menebus saudara dan saya dari dosa. Yesus telah melepaskan saudara dan saya dari ikatan dosa-dosa yang kita warisi daripada Adam dan Hawa. Di mana sebelumnya setiap manusia pasti berdosa dan terikat dengan dosa. Dosa-dosa tersebut telah menyatu dengan kedagingan setiap orang. Namun saudara dan saya, orang percaya yang telah dilahirkan sebagai ciptaan baru atau manusia baru yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga saudara dan saya memperoleh kekuatan
atau hukum yang lebih tinggi daripada dosa-dosa tersebut. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Perjanjian Lama banyak perintah-perintah Tuhan atau peringatan-peringatan daripada Tuhan, termasuk melalui hukum Taurat yang diterima oleh Musa langsung dari Tuhan. Contohnya, jangan membunuh. Itu adalah peringatan yang baik agar saudara dan saya tidak terjerumus dalam dosa sehingga masuk dalam kebinasaan. Namun, jika hukum tersebut tidak memberikan kepada saudara dan saya kekuatan atau kemampuan untuk mengalahkan dosa, maka sia-sialah hukum tersebut. Karena dosa begitu tangguh, begitu kuat, akan terus bekerja mempengaruhi hati dan pikiran setiap orang. Itulah sebabnya Perjanjian Lama telah disempurnakan oleh Perjanjian Baru, di mana Tuhan memberikan atau menganugerahkan kepada saudara dan saya Yesus Kristus yang akan melepaskan setiap orang percaya dari ikatan dosa tersebut atau warisan dosa tersebut. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Itulah alasan utama mengapa saya mengatakan tidak selayaknya atau tidak sepantasnya seorang Kristen menerima hukuman mati. Karena kita sebagai orang Kristen, orang percaya adalah manusia ciptaan baru yang telah diberikan kekuatan baru untuk mengalahkan dosa, termasuk mengendalikan amarah agar tidak sampai pada puncak emosi yang lebih tinggi dan menjerumuskan orang tersebut harus menerima hukuman mati karena tindakan kejahatan yang dilakukan. Mungkin di antara saudara akan ada yang bertanya-tanya tentang apa sebenarnya maksud daripada penggenapan daripada Perjanjian Baru terhadap hukum Taurat tersebut. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa hukum Taurat adalah perintah Tuhan agar saudara dan saya tidak melakukan dosa, karena dosa adalah maut, agar semua orang tidak masuk dalam maut atau kebinasaan. Itulah sebabnya Tuhan melarang dan memberitakan kita jangan melakukan dosa. Namun dalam Perjanjian Lama, setiap orang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan atau hukum yang lebih tinggi untuk mengalahkan dosa tersebut. Itulah sebabnya Perjanjian Baru, perjanjian kita dengan Tuhan melalui karya penebusan oleh Yesus Kristus. Setiap orang percaya telah menerima kekuatan untuk mengalahkan dan mengendalikan dosa tersebut dan terlepas daripada ikatan dosa tersebut. Dan mengenai dosa, dosa tetaplah dosa. Bahwa dosa juga memiliki prinsip untuk menjatuhkan setiap orang-orang yang berjalan atau hidup dalam Tuhan, agar setiap orang masuk dalam perangkap dosa tersebut dan binasa oleh dosa tersebut. Dan dosa ini sama seperti halnya dengan hukum gravitasi bumi. Sekarang saya akan memberikan contoh ilustrasi kepada saudara bahwa prinsip dosa sama dengan hukum gravitasi bumi. Contohnya, di saat penemu atau pencipta pesawat terbang melakukan penelitian untuk menciptakan pesawat terbang agar dapat terbang dengan nyaman membawa penumpang atau membawa orang, mereka sebenarnya tidak mampu melumpuhkan hukum gravitasi bumi. Tetapi untuk sementara mereka dapat menonaktifkan hukum gravitasi ini dengan menemukan bahan bakar tertentu di dalam kecepatan tertentu maupun ketinggian tertentu dan dikombinasikan dengan baling-baling ataupun mesin-mesin lainnya sehingga pesawat ini dapat terbang dengan nyaman dan baik dan mengalahkan hukum gravitasi. Nah, di sini hukum gravitasi bumi tetap berlaku. Namun, penemu pesawat terbang mampu menciptakan hukum yang lebih tinggi yang mengalahkan hukum gravitasi ini sehingga pesawat terbang dapat terbang dengan baik. Nah, demikian juga dengan halnya dengan dosa. Dosa tetap ada dan beroperasi di sekitar kehidupan setiap orang percaya. Namun orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus telah memiliki kekuatan daripada Tuhan, yaitu kekuatan dari melalui Roh Kudus untuk mengalahkan dan mengendalikan setiap dosa, sehingga orang percaya dapat terbang lebih tinggi melampaui dosa-dosa tersebut dan mengalahkan dosa tersebut. Itulah maksudnya penggenapan Perjanjian Baru terhadap hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, kita diberikan perintah untuk tidak melakukan dosa. Nah, di dalam Perjanjian Baru,
kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa tersebut, sehingga kita menjadi pemenang daripada dosa tersebut. Tetapi, jika mesin pesawat terbang itu mati, maka pesawat itu akan tetap jatuh, karena hukum gravitasi bumi tetap berlaku. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya yang hidup di dalam Yesus Kristus. Jika saudara lepas daripada Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus, maka saudara akan jatuh dan mudah takluk dalam dosa. Karena dosa tetap beroperasi, dosa tetap memiliki kekuatan, dan prinsip dosa tetaplah untuk menjatuhkan orang-orang percaya agar terjerat dalam dosa tersebut dan masuk dalam kebinasaan. Itulah sebabnya saudara dan saya yang telah hidup dalam perjanjian baru, menerima perjanjian baru dari Tuhan dan menjadi ciptaan baru, harus hidup sesuai seturut kehendak Tuhan dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Jika saudara lepas dari Yesus, itu sama saja saudara akan jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya agar saudara dapat hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka hiduplah kudus, hiduplah seturut kehendak Tuhan. Jangan lepaskan Yesus dalam kehidupan saudara, agar saudara tetap dalam bimbingan Roh Kudus. Itulah sebabnya seorang Kristen tidak seharusnya atau tidak sepantasnya menerima hukuman dunia ini, karena kita memiliki kekuatan daripada Tuhan untuk mengalahkan dosa agar kita tidak terjerat dalam dosa tersebut sehingga menerima hukuman mati, sehingga dunia yang menghukum kita. Saya berdoa kepada Tuhan agar renungan ini diberkati oleh Tuhan dalam hati dan pikiran saudara, agar saudara tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini ke depan bersama Yesus Kristus. Karena kita tahu dunia tidak akan semakin baik, tetapi dunia akan semakin kuat menjatuhkan setiap orang percaya. Tetaplah kuat, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara, tetap setia dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.